Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisi Handayani, NIM C20862075051. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan dalam membuat media pembelajaran Braille untuk anak tunanetra. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan inklusi yang diampu oleh dosen Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog. Nah, sebelumnya ada hal-hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua teori, yang ketiga metode, dan juga yang terakhir agenda dan juga anggaran. Latar belakang. Nah, dalam latar belakang saya akan menceritakan hasil selama saya observasi di SLBM Taman Sari. Nah, ketika saya sedang observasi itu, saya dapat melihat bahwa banyak anak yang mempunyai banyak kekurangan dan juga kelebihan. Nah, yang saya observasi itu anak yang tunanetra mengenai fisik motoriknya. Nah, dalam satu kelas itu ada dua macam anak yang mengalami tunanetra. Ada yang buta total dan ada pula yang low vision. Nah, anak yang buta total itu pasti kalian sudah tahu ya. Buta total, buta yang sama sekali tidak bisa melihat si anaknya itu. Kalau low vision itu anak yang bisa melihat tapi penglihatannya itu hanya harus dekat gitu. Nah, mereka itu belajar mengenai hal-hal yang akan mereka pakai untuk kesehariannya. Nah, dan juga yang untuk melatih skill yang dipunya oleh dirinya. Selain anak belajar tentang perabaan, anak juga diajarkan belajar menggunakan indera penciuman agar anak bisa membedakan penciumannya. Nah, pembelajaran di kelas tunanetra ini menggunakan banyak media karena anak tunanetra itu kan keterbatasan ya dalam penglihatannya. Nah, saat anak tunanetra dimasukkan ke sekolah khusus, kondisinya itu berbeda-beda kasusnya. Kalau dari lahir itu tidak merasa kaget ya ketika dia dimasukkan ke sekolah, malah dia mungkin senang gitu ya bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya. Tetapi beda halnya dengan anak yang tunanetra akibat kecelakaan. Misal dia kecelakaan saat dia usia masuk SMP atau saat SD kelas 4 ke atas gitu ya. Itu mungkin psikologinya itu akan down gitu. Dia itu jadi mungkin dia itu merasa bahwa dia itu untuk apa sih hidup, dan begitu dia itu akan putus asa gitu ya. Tetapi jika terus dilatih terus, maka akan normal kembali atau bisa menerima keadaannya itu. Nah, cara melatih motorik anak tunanetra itu, jika motorik halusnya anak tersebut diarahkan kepada misal mengetahui bangun ruang atau bangun datar yang dikasih tanda, ada yang halus dan juga ada yang kasar. Nah, mereka bisa membedakan gitu ya. Nah, ada pula motorik kasarnya. Kalau motorik kasar itu dengan cara berjalan dalam hal kecilnya melalui ada apa aja yang ada di ruangan di kelas tersebut. Nah, untuk melatih motorik halusnya itu ada buku, yaitu buku latihan meraba dan juga berbicara. Nah, cara melatih skill anak tunanetra itu metodenya sama seperti sekolah lainnya. Dalam metodenya itu ada ceramah, tanya jawab, diskusi, drill. Ada pula metode khusus yaitu metode sorongan, yang dalam metode ini guru membimbing secara langsung sejauh mana kemampuan mereka dalam mengerti materi yang telah diberikan. Nah, juga metode bandongan, di mana guru memberikan penjelasan tapi tidak kepada perorangan.
tetapi secara menyeluruh. Nah, selanjutnya teori. Nah, dalam teori itu ada pengertian anak tunanetra. Nah, anak tunanetra itu adalah bagian dari anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan penglihatan. Ketunanetraan dapat berdampak terhadap berbagai macam aspek, yaitu aspek kognitif, akademik, perilaku, bahasa, orientasi, dan juga mobilitas. Nah, keterampilan membaca perlu dimiliki oleh setiap orang, baik orang normal maupun orang yang memiliki hambatan tak terkecuali anak tunanetra, agar mereka dapat membaca seperti anak normal pada umumnya. Usaha untuk memiliki kemampuan membaca itu sudah tentu harus dimulai sejak sedini mungkin, dimulai dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Nah, cara membaca bagi tunanetra itu adalah dengan menggunakan ujung-ujung jarinya, bukan menggunakan penglihatannya, tanpa memiliki kemampuan membaca yang memadai sejak dini. Nah, seseorang itu akan mengalami kesulitan belajar di kemudian hari, karena membaca tidak hanya berguna untuk mata pembelajarannya nanti, tetapi nanti akan berguna juga untuk mata pembelajaran lainnya. Selanjutnya ada media dan alat alternatif untuk belajar anak tunanetra. Anak tunanetra itu belajar menggunakan huruf braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukurannya. Salah satu layanan pendidikan khusus juga bagi anak tunanetra ini menggunakan huruf braille ini yang digunakan sebagai media baca dan juga menulis. Nah, huruf braille itu apa sih? Nah, huruf braille merupakan suatu sistem penulisan yang menggunakan titik-titik timbul yang diperuntukkan untuk anak tunanetra. Nah, kode tulisan braille ini diakses oleh anak tunanetra melalui sentuhan dan juga indera taktual, terutama jari. Kode braille ini yang ada merupakan kombinasi dari 6 titik untuk mewakili simbol tertentu pada suatu bidang ilmu pengetahuan. Nah, braille ini terdiri dari pola 6 titik yang dimungkinkan disusun dalam 2 kolom dari 3 baris. Kombinasi dari titik-titik tersebut menandakan suatu huruf dari alfabet. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tulisan braille disusun dari sekumpulan titik-titik timbul yang membentuk suatu formasi tertentu. Nah, braille ini terdiri dari 6 titik dan 2 formasi, kolom 3 baris, dan 6 titik tersebut diberikan nomor 1, 2, 3 ke bawah pada kolom kiri dan juga 4, 5, 6 ke bawah pada kolom kanan. Nah, dengan adanya alat peraga itu berupa papan baca dalam pembelajaran membaca tulisan braille ini mempermudah untuk mengembangkan apa yang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membaca atau meraba huruf A sampai Z. Nah, membuat dan juga membaca kata itu kalimat pendek cara membaca kalimat panjang dengan menggunakan papan baca braille. Nah, selanjutnya ada huruf-huruf braille. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenalkan huruf-huruf braille. Nah, sekarang kalian juga harus tahu cara menulis huruf braille pada anak tunanetra. Teman-teman, di sini ada video cara menulis huruf braille untuk anak tunanetra. Disimak ya. Bagaimana cara orang yang punya keterbatasan penglihatan menulis dengan menggunakan alat ini, reglet dan stylus. Ini sebenarnya ada beberapa cara
untuk menulis. Mereka ada juga yang menggunakan mesin tik braille. Tapi kali ini saya akan cerita tentang ini, penggunaan Reblade dan stylus. Nah, seperti kita tidak seperti kita menulis di kertas dengan alfabet biasa. Untuk menulis dengan sistem braille itu kita nulisnya di belakang kertas. Kan sistemnya ditusuk, jadi ada tonjolan-tonjolan gitu, makanya nulisnya dari belakang sebenarnya. Ini seperti ini ya. Misalnya menulis ini, pengen tahuan. Ini kan huruf braille-nya gini nih. P-nya seperti ini. Nah, tapi karena kita nulisnya di belakang kertasnya, jadi dia harus terbalik. Jadi P-nya seperti ini, P ini jadi ini dari kanan ke kiri ya, otomatis karena dibalik gitu. P-nya seperti ini, E-nya seperti ini, P-nya seperti itu. Nah, cara menulisnya pertama-tama ini dibuka nih dari. Terus di sini ada tampaknya ada tonjolan. Dirasa sih ya, dirasain. Nah, ini. Kemudian kertasnya masukkan, jepit. Ini ada 4 tonjolan ini. 1, 2, 3, 4. Dimasukin biar nggak lari. Udah mulai nulis ini. Huruf P, E, M, G, E, T, A, seperti itu. Terus selanjutnya. Nah, terus ini misalnya ini habis, nulis kata-kata yang lain habis. Ini cara meneruskan penulisannya, ini dibuka. Nah, terus tonjolan yang di bawah nih ke atas ini. Masukin ke tonjolan yang ini. Sini. Kemudian tutup. Nah, lanjut nulis. Gitu, seperti itu. Nanti hasilnya bisa dilihat seperti ini. Gitu. Nah, di sini juga dalam metode ada menjelaskan mengenai metode yang akan digunakannya apa, kelebihan dari metode itu apa, kekurangannya juga apa. Nah, di sini saya membuat rancangan pembelajaran untuk anak tunanetra dalam melatih fisik motoriknya, yaitu dengan metode Scramble. Metode ini adalah salah satu permainan bahasa. Pada hakikatnya, permainan bahasa tersebut merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Nah, metode ini diyakini dapat memberikan dampak positif pada siswa agar lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, serta dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Nah, di sini juga ada kelebihan dari metode Scramble, yaitu kegiatan membaca antara lain mudah dan juga mampu memberikan semangat dan mampu menambah minat membaca dan meyakinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Nah, siswa itu merasa sedang bermain, tetapi sebenarnya siswa tersebut sedang belajar sambil berpikir dan juga melatih ketelitiannya. Dengan durasi yang diberikan dalam bermain tersebut, siswa itu berlatih dengan berpikir cepat, tepat, dan juga fokus, menimbulkan
rasa gembira yang membuat siswa tersebut tidak merasa jenuh dan juga bosan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nah, di sini juga ada kekurangan. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu yang pertama, pembelajaran ini terkadang sulit dalam merencanakannya. Oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Nah, yang kedua itu terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru itu sulit menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir ada agenda dan juga biaya. Yang pertama kita bahas agenda terlebih dahulu. Agenda dalam menerapkan media pembelajaran Braille pada anak tunanetra itu yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga itu evaluasi. Nah, dalam perencanaan itu ada 5 tahap. Yang pertama penetapan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, penetapan metode, media, dan juga evaluasi. Nah, yang kedua dalam tahap pelaksanaan itu ada 3 tahapan, 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti seperti media, metode, dan juga media. Yang ketiga kegiatan akhir. Nah, yang ketiga itu evaluasi. Nah, dalam evaluasi itu ada teknik penilaian, ada bentuk penilaian, dan juga penetapan langkah tindak lanjut. Nah, yang kedua itu ada biaya. Nah, jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat huruf Braille itu yaitu kurang lebih 4.175.000. 4 juta itu untuk membeli apa aja sih? Yang pertama ada Reglef. Reglef itu di kisaran harga 60.000. Yang kedua kita memerlukan 1 rim kertas Braille ukuran A4 itu kisaran harga 115.000. Dan yang terakhir kita diharuskan mempunyai mesin tik Braille. Kalau kita membeli itu kisaran harga 4 juta. Mungkin cukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.